Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farisa Putrahmania dengan NIM 23511050111033. Nah, di sini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan refleksi mengenai tugas yang telah disampaikan dalam kelas etika profesi pendidik. Yang pertama, menurut pendapatmu apa itu komunikasi nonverbal? Baik, di sini saya akan menjawab apa itu komunikasi nonverbal menurut saya. Komunikasi nonverbal menurut saya adalah segala cara bagaimana kita menyampaikan maksud dan apa saja yang kita pikirkan, namun tidak melalui kata-kata. Bisa saja melalui gesture, expression, or body language. Dan di sini komunikasi nonverbal itu biasanya bersifat spontan. Bisa juga tidak spontan, tapi biasanya bersifat spontan, dan hal tersebut juga bisa dilatih sehingga kita bisa mengontrol bagaimana kita dapat melakukan komunikasi nonverbal itu sendiri dengan cara yang baik. Yang kedua, sebagai calon pendidik, mengapa penting untuk menguasai komunikasi nonverbal? Dan berikan contoh. Sebagai pendidik itu sendiri, komunikasi merupakan hal yang sangat amat penting menurut saya, baik itu verbal maupun nonverbal. Verbal tentunya sangat penting karena ketika kita sebagai pendidik, tentu saja kita akan mengajarkan sesuatu kepada seseorang, kepada murid-murid, kepada siswa-siswa. Maka dari itu, komunikasi verbal sangat penting. Namun, di samping itu, komunikasi nonverbal juga salah satu komunikasi yang tidak bisa dihiraukan begitu saja. Jadi, tetap harus diperhatikan. Dengan komunikasi baik verbal maupun nonverbal ini akan mengoptimalkan bagaimana cara pendidik dalam menyampaikan pengajaran dan menyelesaikan tugasnya. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa komunikasi nonverbal ini bisa bentuknya sebagai ekspresi, body language, or gesture. So this is very important and very useful for us untuk tool kita dalam mengajari anak-anak, karena dengan kita memahami komunikasi nonverbal tentunya itu akan kita tahu bagaimana cara menjadi pendidik yang disukai oleh anak-anak, karena macam-macam dari bentuk komunikasi nonverbal itu sangat banyak, dan sebagai pendidik juga harus menyesuaikan bagaimana sih komunikasi yang cocok baik verbal maupun nonverbal. Di sini saya mengambil contoh, misalkan dalam komunikasi verbal sendiri, pasti ketika kita menjadi pendidik, kita harus memiliki komunikasi verbal yang lembut, komunikatif, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit sehingga pesan atau materi yang ingin kita sampaikan tersampaikan dengan baik dan bisa dipahami. Tentu saja hal tersebut juga berlaku pada komunikasi nonverbal. Nah, untuk komunikasi nonverbal ini tentu saja pendidik harus terlihat ramah, mengajar dengan mimik muka yang tidak membosankan, yang ekspresif, yang harus bisa mengajarkan ikut excited terhadap pelajaran yang akan disampaikan, dan juga harus terlihat sabar, tidak boleh terlihat kayak garang tegas boleh, cuman seperti sok meremehkan sesuatu dan lain sebagainya, itu saya rasa kurang cocok dalam diterapkan sebagai pendidik gitu. Terus juga dengan gesture, kita tidak boleh terlihat gugup, kita tidak boleh melakukan repetition terhadap gerakan tangan mungkin yang sangat berlebihan, karena itu akan membuat kita terlihat awkward, terlihat nervous, dan tentu saja itu kurang enak dipandang. Dan yang selanjutnya adalah tentang body language.
Nah, ini juga harus diperhatikan untuk pendidik. Pasti anak-anak akan menyukai pendidik atau guru yang body language-nya itu luwes, jadi tidak kaku, sudah seperti sudah dilatih, seperti terbiasa mengajari sesuatu, terbiasa menjelaskan sesuatu. Nah, itu harus dilatih body language yang santai namun juga jelas, tegas, dan lain sebagainya. Dan tentu saja komunikasi itu sangat penting terhadap pemahaman peserta didik, apalagi bagaimana cara kita menjelaskan tentunya akan bergantung terhadap skill komunikasi yang kita miliki, baik itu verbal maupun nonverbal. Dan tentunya juga dengan kita memahami komunikasi nonverbal, kita juga akan tahu bagaimana respon siswa-siswa, peserta didik terhadap kelas itu sendiri. Kita menjadi lebih peka terhadap komunikasi nonverbal yang dimiliki oleh para siswa. Kita jadi lebih peka terhadap, oh, anak ini anaknya tipe yang suka belajar seperti ini karena terlihat dari gesturnya lebih enjoy dan lain sebagainya, atau anak B yang ternyata kurang suka dengan pelajaran seperti ini dan lain sebagainya. Jadi kita juga bisa lebih memahami terhadap karakter seseorang. Dan tentu saja hal tersebut juga berbalik kepada diri kita sendiri, karena bagaimana kita berkomunikasi tentunya bukan tentang apa yang kita ucapkan, tapi tentang bagaimana kita menyampaikan maksud kita itu. Jadi bagaimana orang lain menilai kita itu akan sangat tergantung dengan bagaimana komunikasi yang kita gunakan, baik atau tidaknya. Baik, untuk jawaban dari saya itu saja, dan saya mohon maaf jika terdapat kesalahan kata maupun hal yang tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.